Halo semuanya, selamat datang di podcast kami ya, yang membahas berbagai topik yang menarik. Saya Fatih Lamar. Di era globalisasi yang penuh tantangan ini, bagaimana sih menurut kalian tuh Pancasila bisa tetap relevan dan berperan dalam menjaga identitas bangsa Indonesia nih, di tengah arus budaya asing? Saya Destin Najwa. Kali ini kita akan ngobrol tentang tema yang sangat relevan, yaitu peran Pancasila dalam memperkuat identitas bangsa di era globalisasi. Nah, betul banget nih. Di era globalisasi ini kan kita sering banget yang menghadapi tantangan seperti budaya asing tuh. Nah, bagaimana sih menurut kalian Pancasila itu bisa tetap relevan dan bisa jadi pegangan kita sebagai bangsa gitu? Nah, untuk membahas itu, kita udah kedatangan dua narasumber nih, yang luar biasa. Ya, langsung aja kita perkenalkan narasumber pertama, yaitu Pria, yang seorang akademis sekaligus pengamat politik kebangsaan. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang saya. Nah, yang kedua nih ada Herdi Rangga, seorang aktivis pemuda yang bergerak di komunitas bidang kebudayaan. Halo, senang bisa berbagi di sini. Oke, langsung aja kita masuk ke topik ya. Menurut kalian gimana sih posisi Pancasila di era globalisasi ini? Di era globalisasi, Pancasila punya peran yang sangat penting sebagai ideologi bangsa. Pancasila memberikan kerangka nilai yang membimbing kita untuk berpegang pada identitas nasional. Meskipun dunia semakin terbuka, nilai-nilai seperti kesatuan, keadilan, dan kemanusiaan menjadi pijakan kita agar tidak mudah terombang-ambing oleh budaya asing. Wah, menarik ya. Jadi nilai-nilai Pancasila di bidang seperti jangka identitas bangsa kita, kalau dari Herdi Rangga gimana sih cara generasi muda khususnya menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Generasi muda memiliki peran besar untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Contohnya, nilai gotong royong bisa kita terapkan dengan kolaborasi sosial, seperti kegiatan komunitas atau program kerja sukarela di media sosial. Kita juga bisa menumbuhkan rasa persatuan dengan cara menyebarkan konten yang positif dan tidak memecah belah. Hal-hal kecil seperti ini, menghargai perbedaan atau menghormati budaya lokal juga bagian dari penerapan Pancasila loh. Nah, bener banget. Tapi kadang generasi muda itu kan merasa Pancasila itu terlalu formal atau berjarak gitu. Nah, bagaimana sih pendapat Ria nih tentang itu juga? Itu benar, dan itu tugas kita semua untuk menyederhanakan secara memahami Pancasila. Pancasila bukan hanya soal hafalan, tapi harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Contohnya itu kayak sila pertama tentang ketuhanan bisa diartikan sebagai penghormatan pada kebebasan beragama. Ini bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menghormati teman yang berbeda keyakinan. Wah, setuju banget sama si Tria. Tantangan terbesar apa sih yang dihadapi generasi muda untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup? Tantangan terbesarnya adalah pengaruh budaya asing yang kadang membuat kita lupa jati diri. Contohnya, gaya hidup konsumtif dan individualis seringkali bertentangan dengan semangat gotong royong. Disinilah pentingnya pendidikan Pancasila yang tidak hanya teoritis, tapi juga aplikatif. Nah, terakhir nih, sebelum kita selesai ya, kira-kira dari kalian berdua tuh ada nggak sih saran ataupun kayak kritik gitu supaya Pancasila tetap relevan gitu di era globalisasi ini? Dan saya pelajari Pancasila tidak hanya sebagai teori, tapi juga bisa sebagai pedoman hidup. Jangan lupa bahwa Pancasila adalah warisan yang menjaga keberagaman kita tetap harmonis. Kalau dari saya, jadilah generasi yang bangga dengan identitas bangsa. Gunakan kreativitas untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila, baik melalui seni, teknologi, maupun komunitas. Wah, luar biasa sekali ya jawaban-jawaban kalian. Terima kasih banyak nih untuk Ria sama Herdi Rangga atas wawasan yang sudah dibagikan. Nah, semoga yang kita obrolin tadi itu kayak bisa menginspirasi lah buat pendengar ataupun para yang nonton gitu. Karena kan Pancasila itu juga pedoman bangsa kita kan. Apalagi itu penting banget buat kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, dan juga beragama. Ya, semoga bisa lah itu menginspirasi atau mengubah cara pandang hidup orang di Indonesia gitu. Apalagi sekarang kan orang Indonesia udah mulai
gimana ya, Kak? Cara hidupnya udah mulai ke barat-baratan gitu kan. Mudah-mudahan yang apa yang ngobrolin kita kali ini mudah-mudahan bisa mencoba ya. Terima kasih. Bye. Bye.